Halo Sobat Indonesia Belajar semuanya, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau kembali melanjutkan playlist baru di channel Indonesia Belajar ini, yaitu playlist Baca Buku, di mana saya akan mengupas beberapa hal menarik dari beberapa buku terkait topik computer science dan juga software engineering. Nah, untuk video kali ini, buku yang mau saya bahas adalah buku ini nih teman-teman. Judulnya adalah Dive into Design Patterns. Dan sesuai dengan judul bukunya, topik bahasan utama dari buku ini adalah terkait design patterns. Nah, tetapi sebelum saya mulai bahasan mengenai buku ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk meminta maaf nih teman-teman terkait kualitas audio dari video sebelumnya. Karena kualitas audionya ternyata kurang baik ya, di mana ada suara echo ya atau gema yang akhirnya menjadikan beberapa orang menjadi kurang nyaman dalam menikmati video tersebut. Oleh karenanya, saya minta maaf ya teman-teman. Semoga kekurangan dari kualitas audio tersebut tidak mengurangi nilai manfaat dari video yang atau materi yang disampaikan melalui video tersebut. Oke. Nah, supaya nggak berlama-lama, kita coba langsung aja ke topik bahasan kali ini nih teman-teman. Nah, judul bukunya ini ya teman-teman, Dive into Design Patterns. Cover desainnya lebih kurang seperti ini. Buku ini ditulis oleh Alexander Sweat. Buku yang sedang saya baca ini merupakan first edition atau edisi pertama. Publishernya ini self-publish sih teman-teman. Dan dia dipublish under Refactoring Guru. Ya, jadi kalau teman-teman akses website ataupun mencari di search engine, cari aja Refactoring Guru. Ada alamat website yaitu refactoring.guru. Di situ merupakan website yang menurut saya sangat menarik banget karena banyak banget membahas mengenai topik-topik terkait desain software atau desain perangkat lunak, dan ya salah satunya adalah membahas mengenai desain patterns. Selain desain patterns, di sana juga membahas banyak sekali terkait topik-topik seputar refactoring. Ya, jadi buat teman-teman yang bekerja sebagai software engineer ataupun buat teman-teman yang memang mau serius ya terjun di bidang software terkait software engineering, saya sangat menyarankan banget untuk mengunjungi website Refactoring Guru nih. Nah, buku yang saya baca ini kebetulan dipublish di tahun 2019. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, bukunya terdiri dari banyak chapter ya teman-teman. Dan yang mau saya bahas di malam hari ini atau di video kali ini adalah buku dari chapter yang berjudul Intro to OOP, ya, atau Object Oriented Programming. Dan sub chapter yang mau saya bahas di sini adalah Basics of OOP atau dasar-dasar dari Object Oriented Programming. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, yang namanya Object Oriented Programming itu merupakan topik dasar yang memang bisa dibilang sudah wajib ya dipahami oleh setiap software engineer ya ataupun mahasiswa semester akhir di bidang software engineering ataupun computer science. Nah, di sini kita coba pahami dulu nih, apa itu object oriented programming. Nah, dari textbook ini atau dari buku ini, di sini dituliskan bahwa yang namanya object oriented programming is a paradigm based on the concept of wrapping pieces of data and behavior related to that data. Jadi basically di sini ada yang namanya data dan behavior, teman-teman. Ya, data dan behavior yang dibungkus atau di-wrap, ya, dibundle jadi satu yang akhirnya dikenal dengan istilah objek. Ya, jadi objek di sini merupakan bundling ya ataupun kemasan yang berisi data dan behavior. Ya, ini dua komponen utama dari objek nih, teman-teman. Oke. Which are constructed from a set of blueprints. Nah, di sini ada yang namanya blueprints atau rancangan. Nah, blueprints ini defined by a programmer, ya, didefinisikan oleh seorang programmer called classes. Ya, nah blueprintnya ini namanya adalah class. Oke. Jadi kalau mau diringkas di sini ya, yang namanya objek itu merupakan kumpulan ataupun bundling ya ataupun paket yang isinya itu ada dua. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah behavior. Oke. Nah, objek ini dibangun berdasarkan blueprint. Nah, blueprintnya ini namanya adalah class.
Oke, kita akan coba deep dive lebih lanjut mengenai ini. Nah, di sini ada contoh nih teman-teman. Ada contoh kelas ya. Nah, kelas yang digunakan sebagai contoh di sini adalah kelas kucing nih teman-teman. Ya, kelasnya adalah kelas cat. Kelas sendiri dalam software engineering itu biasa digambarkan dengan menggunakan UML diagram yang dikenal dengan istilah class diagram. Ya, jadi kalau teman-teman pernah melihat diagram yang bentuknya seperti ini namanya adalah class diagram yang merupakan bagian dari UML diagram. Nah, di class diagram ini, dia terbagi menjadi 3 bagian besar, teman-teman. Ya, ada bagian yang namanya name atau class name. Lalu ada bagian kedua, ya, yaitu field, ya, ataupun kadang-kadang disebut sebagai properties, ya. Di sini bagian kedua. Lalu ada bagian yang ketiga, yaitu methods, ya. Ini bagian yang ketiganya. Oke. Bagian pertama yaitu name, bagian kedua fields, kadang disebut juga sebagai attributes, ya. Ini. Lalu bagian yang ketiga adalah methods. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kalau di sini kan kelasnya namanya kelas kucing nih, kelas cat. Maka di sini diberi nama cat. Lalu di sini ada sejumlah attributes nih teman-teman, ya, ataupun fields. Nah, fields ini teman-teman bisa pandang sebagai variabel ya, variabel terkait dengan kelas tersebut. Ya. Nah, di sini kita akan coba baca ya, ada penjelasan lebih detail di sini. Nah, di sini every cat has a lot of standard attributes. Ya, ada name, sex, age, weight, color, favorite foods, etc. There are classes fields. Nah, ini yang namanya class fields nih. Kucing itu kan punya nama, ya kucing bisa diberi nama. Kucing juga memiliki gender atau jenis kelamin. Dia bisa memiliki informasi mengenai umur atau age-nya, berat badannya, dan juga warna, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi seperti ini itu dikenal dengan istilah field atau attributes. Ya, ini dia. Oke. Nah, di beberapa bahasa pemrograman, atribut ini nanti bisa diberi yang namanya visibility. Ya, dan nilai visibility-nya nanti ada beberapa, tapi ada 2 yang paling basic, yaitu public dan private. Nah, terutama sekali untuk bahasa pemrograman seperti Java ya, itu sangat-sangat eksplisit sekali dalam mendefinisikan visibility dari fields ya, maupun methods-nya. Tuh. Oke. Nah, berikutnya, kita akan beranjak ke bagian yang ketiga, yaitu methods. Ya. All cats also behave similarly. They breathe, eat, run, sleep, and meow. Ya. These are the classes methods. Nah, methods ini berbicara mengenai function. Ya, jadi kalau yang namanya fields itu biasanya berbicara mengenai variabel. Ya. Kalau methods itu berbicara mengenai function. Function-function terkait dengan variabel-variabel yang ada di dalam suatu kelas. Oke, nah di sini nanti ada function breathe ya, bernafas, makan makanan, berlari dengan atau berlari menuju destinasi tertentu, tidur selama sekian jam ya, dan meow seperti itu. Oke, nah ini adalah methods. Oke. Nah, sama ya, di methods juga di beberapa bahasa pemrograman itu kita bisa deklarasikan visibility-nya. Ada private method dan juga ada public method. Ya, tetapi di sini kita nggak akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Oke. Karena poin utamanya adalah pemahaman dasar mengenai OOP, mengenai kelas dan objek dulu, yang akan kita bahas di video kali ini. Oke. Nah, di sini ya, collectively, fields and methods can be referenced as a member of their class. Jadi yang namanya kelas itu bundling ini teman-teman, ya, bundling sekumpulan fields dan methods terkait. Ya, dan ini kita bundling jadi sebuah blueprint yang kita definisikan sebagai kelas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini fields ada dalam kurung state, yang method dalam kurung behavior. Apa nih maksudnya? Ya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kelas itu blueprint, teman-teman. Ya, ini rancangannya, blueprintnya. Ada yang namanya, ya selain kelas, ada yang namanya objek nih teman-teman. Objek itu adalah bentuk realnya, ya wujud realnya, yang sudah ada value-nya, yang sudah ada nilainya.
Kalau teman-teman lihat di sini, di kelas, di sini cuma ada kelas cat, ada definisi nama, gender, age, weight, dan color. Tetapi nggak ada value-nya, teman-teman. Hanya definisinya aja. Hanya blueprint-nya saja. Tetapi ketika blueprint tersebut sudah dibuatkan instance realnya, ya misalkan, oh di sini ada kucing, ya kita beri nama Oscar, seksnya adalah male, age-nya 3, weight-nya 7, color-nya brown, teksturnya stripe, ya maka ini yang kita kenal dengan istilah objek. Tuh. Dan kita bisa memiliki lebih dari satu objek dari satu kelas yang sama. Semisal di sini ada objek kedua dari kelas cat diberi nama Luna. Seksnya female, age-nya 2, weight-nya 5, color-nya gray, texture-nya misalkan plain. Seperti ini. Nah, di sini ada note tambahan ya, teman-teman. Data stored inside the objects field is often referenced as state, and all the objects methods define its behavior. Nah, ketika kita berbicara di level objek, maka name Luna untuk kucing yang ini merupakan state, teman-teman. Ya, makanya ketika masih di level class, ini dikenal dengan istilah field. Tetapi ketika sudah menjadi objek yang punya value atau punya nilai, maka ini dikenal dengan istilahnya adalah state. Demikian pula dengan ini nih teman-teman, ya. Function yang ada di sini ketika di level kelas itu biasa dikenal dengan istilah methods. Tetapi ketika dia sudah digunakan dan berinteraksi dengan value-value yang ada di sini, itu dikenal dengan istilahnya adalah behavior. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung ya dengan perbedaan istilah ini. Nah, di sini ada tambahan lagi. So, a class is like a blueprint. Ya. Kelas itu seperti blueprint that defines the structure for object, yang mendefinisikan struktur dari objek, which are concrete instances of that class. Yang namanya objek itu merupakan instance konkret dari sebuah kelas. Makanya, ketika kita punya kelas dan kita mau buat objek atau create objek dari kelas tersebut, seringkali istilahnya adalah instantiation. Ya, karena proses membuat instance dari sebuah kelas. Ya, seperti itu. Oke, jadi harapannya bisa dipahami ya teman-teman, perbedaan antara kelas dan objek. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya ya, untuk subchapter ini ada hal lain yang menurut saya cukup penting ya untuk dipahami, yaitu terkait dengan class hierarchies ya. Oke, nah di sini kita mulai mengenal yang namanya konsep inheritance atau penurunan ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk relationship antara kelas ya. Contohnya di sini teman-teman. Di sini saya punya kelas cat, saya juga punya kelas dog. Tetapi ada kelas lain ya yang secara hierarki lebih tinggi, yaitu kelas animal. Oke. Kelas animal di sini dia punya name, punya sex, punya age, punya weight, punya color. Oke. Lalu secara metode dia punya breed, eat, run, dan sleep. Ya. Lalu di bawahnya di sini ada kelas cat dan dog. Nah, kelas cat ini dia merupakan turunan dari kelas animal. Atau dengan kata lain, animal ini merupakan parent ya atau parent class dari kelas anak, ini child class-nya yaitu cat. Ya. Di sini ada kelas kedua yaitu kelas dog ya. Kelas dog ini merupakan turunan dari kelas animal juga, ya. Atau dengan kata lain, animal juga merupakan parent class dari kelas dog yang ada di sini. Nah, istilah parent and child itu seringkali juga diistilahkan dengan istilah superclass dan subclass. Superclass itu mengacu pada kelas parent, sedangkan subclass itu mengacu pada kelas anaknya. Dan penggambaran secara UML ya atau class diagram, hubungan inheritance atau hubungan turunan ini itu digambarkan dengan ini teman-teman. Arrows with empty triangle heads indicate inheritance and always go from a subclass ya to a superclass. Arrows from several subclasses can overlap as in this diagram
or be drawn separately. This doesn't change their meaning. Nah, jadi penggambaran hubungan inheritance ini digambarkan dengan panah seperti ini, teman-teman, yang kosong. Ya, jadi panahnya itu tengahnya blank nih, teman-teman. Ya. Di sini panahnya cat mengarah ke animal. Artinya, cat ini merupakan subclass dari superclass animal. Demikian juga dog nih, teman-teman ya. Dog ini ya ada panah yang mengarah dari dog ke animal. Artinya dog ini merupakan subclass dari superclass animal. Oke. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini ada note yang perlu kita pahami juga. A parent class like the one we have just defined is called superclass. Ya, superclass itu parent class. Its children are subclasses. Ya, anak-anaknya merupakan subclass. Subclasses inherit states and behavior from their parent, defining only attributes or behavior that differ. Nah, subclass itu akan secara otomatis menurunkan semua atribut dan juga metode dari parent class-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, kelas cat di sini, kelas cat ini nggak perlu lagi mendefinisikan name, sex, age, weight, dan juga color. Dia cukup mendefinisikan atribut baru yaitu is nasty di sini. Kenapa? Karena kelas cat ini diturunkan dari kelas animal. Artinya apa? Artinya kelas cat ini secara otomatis akan memiliki name, sex, age, weight, maupun color. Tanpa harus kita definisikan di sini. Ya, demikian juga dengan metodenya. Semua metode yang ada di sini itu akan dimiliki oleh cat. Oke. Dan cat dia bisa menambahkan metode baru yang spesifik hanya dimiliki oleh cat. Di sini juga kita punya kelas dog ya, teman-teman. Kelas dog ini ya, cat dan dog ini kan turunan dari kelas animal, tetapi dog itu berbeda dari cat. Kenapa? Karena dog memiliki atribut best friend yang tidak dimiliki oleh cat. Oke, tapi selebihnya seperti name, sex, age, weight, dan color itu juga dimiliki baik oleh cat maupun dog. Oke. Demikian juga dengan yang ini nih. Meow hanya dimiliki oleh cat, sedangkan bark ini hanya dimiliki oleh dog. Oke. Nah, di sini ya poin terakhir. Thus, the cat class would have the meow method and the dog class the bark method. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, ini merupakan konsep dasar dari inheritance atau penurunan. Nah, yang namanya inheritance atau penurunan ataupun dalam gambaran yang lebih besar adalah class hierarchies. Itu bisa cukup kompleks, teman-teman. Ya. Karena satu kelas bisa memiliki banyak turunan dan turunannya juga bisa memiliki banyak turunan yang lain. Ya, jadi bisa jadi cukup kompleks. Dan yang cukup membingungkan adalah ada beberapa bahasa pemrograman di mana sebuah kelas itu bisa memiliki lebih dari satu parents. Salah satunya adalah Python. Python memungkinkan untuk itu. Tetapi ada baiknya atau sebisa mungkin teman-teman tidak melakukan hal semacam itu. Ya, karena best practice-nya memang tidak menganjurkan untuk sebuah kelas memiliki lebih dari satu parent. Oke, jadi ini satu hal yang perlu diingat ya, teman-teman. Pastikan ketika kita melakukan inheritance, pastikan suatu kelas, ini best practice-nya, sebuah kelas itu hanya memiliki satu parent. Tetapi sebuah parent itu bisa memiliki lebih dari satu child class atau lebih dari satu subclasses. Oke, itu best practice yang perlu kita pegang dengan hati-hati. Oke, nah di sini subclasses can override the behavior or methods that they inherit from parent classes. Oke, ini hal yang cukup penting nih teman-teman, ya, mengenai konsep method overriding. Contohnya di sini teman-teman. Misalkan di sini ya, di sini ada 4 metode nih, ada breathe, eat, run, dan sleep. Nah, misalkan di sini kita sudah define method run, ya. Tetapi misalkan di kelas dog dia define lagi method run, itu nggak masalah, itu bisa-bisa aja. Ya misalkan dog memiliki run yang berbeda atau memiliki mekanisme run yang berbeda yang sudah di-define di
super kelasnya misalkan. Itu boleh-boleh aja. Ya, maka yang berlaku adalah method run yang didefine atau didefinisikan di class doc yang ada di sini. Ya. Dan ini konsepnya dikenal dengan istilah method overriding, ya, atau override atau menimpa, di mana definisi metode yang ada di kelas anak itu akan diutamakan dan menimpa definisi metode yang diturunkan dari parent-nya. Ya, makanya dikenal dengan istilah override atau method override. Oke. A subclass can either completely replace the default behavior or just enhance it with some extra stuff. Nah, konsep override-nya ini nanti ada dua nih teman-teman. Bisa mengubah sepenuhnya ya definisi metode dari parent kelasnya atau malah menambah functionality yang memang sudah didefinisikan di parent kelasnya gitu. Oke. Nah, lebih kurang seperti ini dulu nih teman-teman mengenai subchapter terkait introduction to OOP ya. Nanti kita bisa lanjut lagi di video-video berikutnya. Dan ya, let me know ya teman-teman, gimana menurut teman-teman, apakah playlist baca buku ini beneficial buat teman-teman atau tidak ya. Dan ya, salah satu harapan dari saya adalah dengan adanya playlist baca buku ini, harapannya nanti bisa mulai nih teman-teman men-trigger keinginan ataupun minat baca dari teman-teman ya, terutama sekali untuk menikmati dan membaca buku-buku terkait bidang computer science dan software engineering. Oke, untuk sementara ini mungkin sampai di sini dulu videonya. Saya close sampai di sini dulu dan ya, nantikan video-video selanjutnya. Dan kalau memang teman-teman ada beberapa masukan ataupun komentar terkait materi video ini, teman-teman bisa tuliskan komentar ataupun tanggapan teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Bye-bye teman-teman semuanya.